Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Indah Laili dengan NIM 202203022250 ingin menjelaskan sistem saluran cerna, sistem kardiovaskular, dan sistem pernapasan. Nah, yang pertama ada sistem saluran cerna. Sistem saluran cerna. Organ saluran cerna itu ada rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar. Dan organ pelengkapnya itu ada kelenjar saliva, kantong empedu, hati, dan pankreas. Nah, fungsi dasar dari pencernaan ini menghidrolisis komponen makanan seperti pati, protein, dan lemak menjadi molekul yang sederhana yang dapat diserap seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Nah, selanjutnya ada mulut. Mulut merupakan proses pencernaan pertama kali nih pada sistem saluran cerna. Di dalam mulut ini ada organ yang membantu seperti gigi, eh, ada lidah, dan ada saliva. Nah, gigi ini berfungsi untuk mengunyah makanan, sedangkan untuk saliva ini membantu untuk memudahkan proses masuknya makanan ke dalam lambung, yang menghasilkan enzim amilase, enzim lipase, dan enzim lisosom. Selanjutnya ke esofagus. Jadi makanan yang udah dicerna akan didorong ke dalam esofagus atau kerongkongan. Nah, esofagus ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglottis. Nah, fungsinya untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar tidak tersedak nih. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung itu organ yang berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Nah, di lambung ini terjadi sistem pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, untuk mekaniknya, makanan dan minuman yang diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Nah, sedangkan pada kimiawinya, makanan yang dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung ini terdiri dari pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Nah, pada lambung volumenya ketika kosong 50 mili. Nah, pada saat mengembang menjadi 1 sampai 2 liter. Nah, berikut ada senyawa yang berperan di lambung, ada asam lambung HCl, intrinsik faktor, dan bikarbonat. Selanjutnya ada enzim yang bekerja di lambung, ada protein, enzimnya pepsin, lemak lipase, KH, amilase, dan musin. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus ini memiliki panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, di usus halus ada 3 bagian penting, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan heum atau usus penyerapan. Nah, fungsi duodenum ini untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Sedangkan untuk jejunum ini fungsinya di permukaan jejunum usus kosong itu ada jonjot usus yang disebut villi. Nah, villi ini untuk memperluas permukaan usus dalam menyerap makanan. Nah, pada usus halus, hampir 90% makanan dapat diserap, lalu diedarkan ke dalam aliran darah dan limfa. Selanjutnya, untuk ileum, jadi untuk empedu, elektrolit yang belum diserap di jejunum akan diserap di ileum. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar merupakan tabung muskuler yang berongga. Panjangnya sekitar 5 kaki, sekitar 1,5 meter, yang terbentang dari sekum sampai kanalinasi. Usus besar ini dibagi menjadi sekum, kolon, dan rektum. Nah, fungsinya itu untuk absorpsi langkah terhadap air, klorida, dan natrium. Terus dia pembentukan feses atau kotoran, dan juga pengeluaran feses ke anus.
Selanjutnya ada hepar atau hati yang merupakan kelenjar dan organ abdomen yang terbesar. Nah, berat hepar ini sekitar 1.500 gram atau 2,5% dari total berat badan dewasa. Hepar ini dibagi menjadi 4 lobus. Lobus dextra, lobus sinistra, lobus caudatus, dan lobus quadratus. Nah, fungsinya beragam. Yang pertama, dalam sistem pencernaan untuk sekresi garam empedu. Lalu dia berperan dalam metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Dan yang paling penting dia sebagai penyaring darah. Selanjutnya ada empedu. Empedu adalah cairan cerna yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kantung empedu. Nah, fungsi utamanya mengubah lemak dalam makanan menjadi asam lemak yang diserap di usus. Empedu mengandung garam empedu, kolesterol, lecitin, dan bilirubin dalam suatu cairan encer alkalis. Nah, fungsinya juga beragam. Yang pertama untuk pembentukan ureum atau asam amino di hati yang diubah menjadi ureum lalu diekskresikan menjadi urin, lalu berfungsi menyiapkan lemak untuk penyerapan terakhir pada asam karbonat dan air, lalu berfungsi pada getah empedu dan mengosongkan isi selama proses pencernaan. Selanjutnya ada sistem kardiovaskular. Nah, kardiovaskuler ini berasal dari dua suku kata, kardiak yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Sistem ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berbentuknya itu seperti pir kerucut, seperti piramida terbalik, dengan aspek yang berada di bawah dan basis berada di atas. Nah, jantung berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Nah, jantung terdiri 3 lapisan, ada endokardium, miokardium, dan epikardium. Endokardium adalah endotelium tipis dan halus yang menjadi pembatas dalam jantung yang berhubungan dengan pembatas dalam pembuluh darah. Sedangkan miokardium adalah bagian jantung yang berotot, terdiri dari atas otot jantung yang berkontraksi dan serta pungkir yang tidak berkontraksi yang mengantarkan impuls saraf. Sedangkan epikardium adalah lapisan viscera pada perikardia serum. Selanjutnya ada lapisan peredaran darah, itu terbagi dua, ada lapisan besar dan lapisan kecil. Lapisan besar atau sistemik atau mayor dimulai dari ventrikel kiri, aorta, sel seluruh tubuh, vena, dan atrium kanan. Sedangkan untuk yang kecil dimulai dari ventrikel kanan, arteri pulmonalis, pulmo paru, vena pulmonalis, dan atrium kiri. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung adalah otot penyusun dinding jantung yang meliputi sel kardiomikosit atau sel jantung miokardiositel yang jumlahnya 1 atau 2. Tapi adapun jumlahnya 3 atau 4 ini sel yang sangat jarang terjadi. Nah, otot jantung ini disebut juga miokardium. Metabolisme otot jantung seperti otot kerangka, otot jantung juga menggunakan energi kimia untuk kontraksi. Energinya itu berasal dari metabolisme asam lemak dalam jumlah yang kecil dari metabolisme zat gizi. Nah, fungsinya beragam nih. Membantu memompa darah ke seluruh tubuh, membersihkan tubuh dari metabolisme karbon dioksida, terus menunjang kerja dari organ jantung. Otot jantung juga menyediakan cara memompa ventrikel pada jantung. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran darah dalam tubuh yang terdiri dari aliran koroner, portal, pulmonal, dan sistemik. Selanjutnya ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Nah, respirasi meliputi pertukaran oksigen dan karbon dioksida ke luar dan ke dalam. Selanjutnya ada rongga hidung. Jadi udara dari luar itu akan masuk nih lewat rongga hidung. Rongga hidung itu berlapis laput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, hidung kita ini dibuat oleh 5 buah tulang rawan yang besar.
Atap hidung ini dibentuk oleh os ethmoideus dan sphenoid. Sedangkan rambut di dalam hidung tumbuh untuk menyaring udara. Nah, di dalam hidung ini ada lubang yang menghubungkan hidung dengan telinga, yaitu meatus. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Terletak itu di sebelah depan kerongkongan kita nih. Di dalam rongga dada, batangnya tenggorokan menjadi dua cabang, itu bronkus. Nah, di dalam paru-paru, cabang tenggorokan ini bercabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil disebut bronchiolus. Sedangkan ujung-ujung bronchiolus ini disebut gelembung paru-paru, yaitu alveolus. Nah, pada trakea merupakan penghubung antara laring dan paru-paru. Bentuknya itu tabung 2 kali 11 cm terletak di leher bagian bawah laring dan di depan esofagus. Selanjutnya ada paru-paru. Organ paru ini berisi susunan jaringan bronsial untuk memungkinkan terjadinya proses pernafasan. Nah, susunan bronkus ini terdiri dari bronkus primer, sekunder, tertier, bronchiolus, dan bronchiolus terminal. Nah, fungsi dari paru-paru merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, pada pernafasan paru-paru, oksigen diambil dari mulut dan hidung melalui trakea dan pipa bronchiolus, kemudian ke alveolus dan berhubungan dengan darah di kapiler pulmonaris. Nah, dia itu oksigen dengan darah yang dipisah, oksigen diikat oleh Hb lalu dibawa ke jantung. Nah, pas di paru-paru, oksigen tuh masuk oleh alveolar kapiler, dari kapiler darah ke alveoli, dan setelah melalui pipa bronsil dan trakea dinafaskan keluar melalui hidung dan mulut. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.